Halo semuanya, selamat datang kembali di tutorial Terngantor Simple Innovation, tempat kita belajar seputar dunia IT secara teknis, praktis, dan mulai dari nol. Sebagai pengguna aplikasi modern, baik aplikasi mobile, web, ataupun aplikasi desktop, tentu tak asing dengan istilah icon. Icon adalah simbol atau gambar kecil dalam user interface suatu aplikasi yang merepresentasikan suatu perintah atau fungsi tertentu. Misalnya icon X untuk menutup screen, modal, atau window tertentu dari aplikasi. Kemudian icon panah ke kiri, go back, untuk kembali ke screen atau page sebelumnya. Dan icon lainnya yang mungkin kita pernah berinteraksi dalam suatu aplikasi. Icon yang didesain dan ditempatkan dengan baik dapat meningkatkan user experience alias pengalaman pengguna dalam memakai aplikasi yang dibuat. Biasanya dalam suatu proyek pembuatan aplikasi di suatu organisasi, startup, atau company, terdapat role khusus berupa individu ataupun tim yang bertugas untuk mendesain aset icon. Desainer-desainer ini tugasnya untuk mendesain icon sesuai dengan style dari aplikasi yang dirancang atau dibangun. Namun bagaimana jika kita sedang membuat proyek aplikasi namun kita tidak punya desainer? Tenang, kita bisa menggunakan icon pack yang disediakan oleh third party yang bertebaran di internet, baik itu gratis maupun berbayar. Salah satu third party penyedia icon packs yang bisa teman-teman pergunakan, terutama bagi teman-teman yang mencari icon-icon dari development tools, baik itu tools berupa bahasa pemrograman, desain, ataupun development tools, teman-teman bisa gunakan Devicon. Di mana di Devicon ini menyediakan banyak icon yang merepresentasikan tools-tools development dari seorang developer. Teman-teman bisa akses official websitenya di devicon.dev, di mana dia menyediakan berbagai icon dalam format web font ataupun SVG. Di video tutorial kali ini kita akan coba bagaimana memanfaatkan secara teknis icon pack tersebut pada sebuah file HTML sederhana. Jadi kita akan membuat sebuah file HTML untuk membuat website yang nanti akan kita buka di browser untuk menampilkan icon-icon yang kita gunakan dari icon packs tersebut. Dan untuk code editor yang akan saya akan gunakan Visual Studio Code. Teman-teman bisa gunakan code editor lainnya yang teman-teman biasa pergunakan. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai. So, di sini saya sudah membuka code editor yang akan saya gunakan, yaitu Visual Studio Code. Teman-teman bisa gunakan code editor selain VS Code ya, yang biasa teman-teman pergunakan atau yang teman-teman sukai saja, silahkan. Oke, di sini saya juga sudah membuka satu buah folder atau repository, devicon-tutor. Kita akan coba setup devicon di sebuah file HTML, dan kemudian kita buka di browser ya, untuk menampilkan icon-icon dari devicon. Oke, langsung saja kita akan buat satu buah new file. Saya kasih nama devicon-tutor.html atau .htm ya, extension untuk hypertext markup language. Kemudian saya buat skeleton HTML5. Nah, seperti ini, simple ya. Kemudian title yang nanti akan tampil di tab bar dari browsernya akan saya ubah dulu, devicon tutorial, dan saya tambahkan satu buah heading H1 devicon tutorial. Nah, kita save dan saya akan copy path-nya untuk dibuka di browser ya. Saya akan pakai Google Chrome. Teman-teman bisa gunakan browser lainnya yang teman-teman sukai, misalnya Mozilla atau Opera dan browser lainnya. Nah, di sini saya sudah buka, HTML-nya sudah terrender dengan baik. Satu buah heading ukuran terbesar ya, H1 devicon tutorial. Nice. Oke, kalau sudah kita akan coba setup bagaimana insert ya atau melingkan CSS dari devicon ke project HTML sederhana saya ini. Nah, caranya cukup simpel. Teman-teman tinggal kunjungi official website-nya, yaitu di devicon.dev, dan di sebelah kiri ya, sidebar-nya ini adalah tutorialnya, sebenarnya sudah cukup jelas, dan kita juga bisa akses GitHub repositorinya kalau teman-teman mau menggunakan lokal. Nah, nanti di akhir kita akan coba ya, local development dengan menggunakan devicon. Oke, caranya kita tinggal copy aja ini. Nah, ini adalah link CDN-nya ya, link CDN-nya. Dia pakai JS deliver. Nah, nanti kita tinggal copy aja baris ini, kita masukkan ke dalam tag head. Nice. Udah sesimpel ini saja.
Nah, maka kita bisa akses icon-icon dari Devicon, di mana Devicon itu menyediakan icon pack seputar bahasa pemrograman, design tools, dan juga development tools yang biasa digunakan oleh programmer atau developer. Oke. Kalau sudah, kita tinggal cari ikonnya di sebelah kanan. Nah, ini adalah halaman utamanya ya. Teman-teman bisa cari bahasa pemrograman atau tools untuk desain ataupun development yang membantu seorang developer bekerja dalam kesehariannya. Nah, misal saya akan coba cari Google Cloud kali ya. Kita cari icon Google. Nah, kita bisa gunakan text input ini untuk mencari dengan keyword tertentu. Nah, ini ada icon Google Cloud. Kita tinggal klik. Nah, nanti kodenya ada di sebelah kanan ya, di sidebar-nya ini. Nah, ini yang pertama, kita bisa gunakan icon dari Devicon itu sebagai web font. Nah, di sini web font versionnya tinggal teman-teman pilih. Ada yang plain, ada yang plain dengan warna, ada juga yang ikonnya ada wordmark-nya ya, ada icon dan teksnya Google Cloud yang plain ataupun berwarna. Nah, kodenya tinggal teman-teman copy paste saja ya. Nah, di bawahnya itu ada. Oke, ini kita gunakan dulu sebagai web font ya. Jadi saya akan tambahkan di sini Devicon web font. Kemudian saya tambahkan H3 Devicon web font. Nah, kemudian kita tinggal copy paste satu-satu nih. Nih. Copy yang pertama, kemudian saya copy yang kedua. Nah, ini kita copy yang ketiga dengan wordmark-nya. Nah, teman-teman bisa lihat juga di situ ada nama kelasnya ya. Nah, nanti akan kita lihat juga ketika kita local development, kita download source code-nya dan kita coba pakai di project HTML kita ya. Nah, ini kita pakai CDN-nya dulu yang tadi sudah kita copy paste ya, CDN-nya Devicon CDN URL Content Delivery Network-nya. Nah, oke, kita coba save dan kita lihat nih 4 baris ini menghasilkan apa ya. Di browser saya reload. Nice, teman-teman bisa lihat nih ukurannya cukup kecil ya. Nah, standar ukuran ikonnya cukup kecil. Nice, teman-teman bisa atur ya warnanya, misal saya panggil yang plain. Dan ukurannya juga tentunya ya. Nah, yang plain, teman-teman bisa tambahkan font style CSS, masukkan font size-nya. Nah, font size ini bisa teman-teman masukkan unit dan satuannya, misal 10 pixel, 20 cm, atau 50% misalnya ya, dan seterusnya. Atau bisa juga menggunakan variabel ukuran di CSS seperti small, x small, xx small, large, X large, dan XX large, serta medium. Nah, saya akan coba urutkan dari yang paling kecil ya, X small terlebih dahulu. Kemudian kita copy. Ada X small, ada small, ada medium. Nah, begini. Kemudian untuk large kelasnya ya, ada large. Kemudian X large dan XX large, extra large dan extra large. Nah, kita coba save, kita lihat hasilnya. Nice, teman-teman bisa lihat nih icon dari Google Cloud. Oke ya. Nah, ini mungkin tambahkan 1.devicon web font. Kita juga bisa tambahkan color-nya, teman-teman. Nah, saya tambahkan di sini aja ya, di 3 icon terakhir saya tambahkan color. Nah, color bisa teman-teman masukkan warnanya, misal red, nah, merah ya, atau nama warnanya. Bisa juga selain nama warnanya, teman-teman pakai hex code. Nah, misalnya hex code-nya kuning, red-nya full ya. Kemudian hijaunya full, merah hijau full, dan birunya 0. Maka jadi kuning. Selain itu bisa juga teman-teman gunakan RGB ya, atau RGBA. Nah, RGB. Red-nya misalnya saya mau warna hijau ya, berarti red-nya 0, kemudian green-nya full 255, dan blue-nya adalah 0. Nah, jadi hijau. Kalau kita save, kita reload, nice, teman-teman bisa lihat nih, ada merah, kuning, dan hijau. Nah, ini cara yang pertama, menggunakan Devicon sebagai web font-nya.
Kita lanjut cara yang kedua, yaitu menggunakan image SVG yang sudah disediakan Devicon di official website-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada SVG version yang juga sudah disediakan linknya ya. Nah, linknya ini adalah link menuju image-nya. Dia menggunakan tag image, source-nya adalah link menuju image-nya. Nah, kita coba copy ya, .svg-nya. Nice, teman-teman bisa lihat nih ukuran aslinya sebesar ini. Nah, kita tinggal copy aja satu-satu ya. Kita coba copy satu-satu. Ini copy. Saya tambahkan dulu H3. Nomor 2 adalah Devicon SVG image. Paste. Kemudian gambar kedua. Paste. Oops. Gambar ketiga. Yang ini, copy, paste, kemudian gambar keempat, nah, paste. Nah, kita sudah masukkan 4 link image SVG ya, sebagai tag image di file HTML kita, dan kita lihat icon Devicon-nya tampilnya seperti apa. Nice, teman-teman bisa lihat ini sepertinya gede banget ya. Nah, kegedean nih. SVG-nya keren ya. Ini yang plain, icon plain. Yang ini ada wordmark-nya. Wordmark-nya Google Cloud di bawah, warna abu-abu ya. Nice. Kemudian ini yang plain satu warna, dan ini yang ada wordmark-nya plain satu warna. Nice. Ukurannya cukup besar ya teman-teman. Terlalu besar. Kita bisa ubah ukurannya. Caranya simple sekali. Tambahkan saja height-nya berapa dan width-nya berapa. Misal saya kasih 20 pixel. Kemudian saya tambahkan lebarnya juga 20 pixel ya. Kita coba dulu. Kita copy, paste ke semuanya ya. Ke semua SVG image yang sudah saya import. Kita reload. Nice, teman-teman bisa lihat nih, jadi segini. Nah, oke, cool. Ini dia kita manfaatkan icon pack dari Devicon sebagai SVG image. Sebagai SVG image sudah scalable vector graphic, tentu kita juga bisa akses dia sebagai SVG pure code-nya ya. Jadi bukan menggunakan tag image, tapi pure kode SVG-nya yang juga sudah disediakan oleh Devicon di official website-nya. Nah, saya akan coba tambahkan Devicon SVG code. Nah, jadi SVG kalau teman-teman buka di code editor akan muncul tuh tag-tag ataupun kode yang menyusun SVG image tersebut. Tapi kalau teman-teman buka di browser dia akan menjadi image, ya kan? Kita tambahkan H3 3.devicon SVG code. SVG code. Oke, nice. Caranya kita tinggal kembali ke website lagi. Di bagian bawah di sini disediakan pure SVG-nya. Oke ya, pure SVG-nya ada di sini. Kita tinggal copy saja. Copy. Nah, ini icon Google Cloud ya. Kemudian kita kembali ke sini, ke file HTML-nya, kita paste dan udah teman-teman dapat nih iconnya. Kita save, kita reload file HTML kita, Devicon SVG code. Mana nih? Wah, gede banget ya, teman-teman bisa lihat nih. Ukurannya sangat besar. Nah, bisa kita perkecil caranya dengan menambahkan ukuran di sini ya, di SVG-nya. Kita tambahkan height. Coba, oops. Height-nya misalnya kita kasih 20 ya, 20 atau 50 dulu. Kita coba seberapa besar kalau 50 ya. Width-nya juga 50. Oops, 50. Save. Kita reload. Nah, jadi segini nih. Oke, nice ya. Oops. Devicon SVG code keluar. Nah, kita juga bisa ubah teman-teman warnanya ya. Nih di bagian fill. Atau coba ini ada berapa pad. Nah, kebetulan ini ada beberapa pad nih teman-teman. Kalau kita enter pad. Nah, padnya saya pisahkan masing-masing ya. Kita bisa beri warna masing-masing pad. Nah, jadi pad itu adalah yang membentuk
bangun 2 dimensi dari suatu image. Saya coba lihat dulu nih seberapa panjang. Oke, segitu aja. Kemudian di sini ada tag G tadi ya. Nah, ini dia. Saya enter biar rapi. Nah, seperti ini. Fill-nya kalau ditaruh di sini, maka dia akan punya satu warna ya, ikonnya. Kita save, kita lihat. Nah, punya satu warna ya, red. Seperti ini. Tapi, kalau kita tambahkan fill di setiap pad, nah jadi seperti ini teman-teman. Nah, fill-nya di bagian tag G saya hapus, kemudian di bagian pad saya masukkan fill. Fill-nya misalnya, di sini ada red, kemudian pad kedua saya kasih warna yellow misalnya, ada yellow, ada blue. Ini juga teman-teman bisa masukkan hex code-nya ya, dan juga satu lagi green misalnya. Nah, ini saya pakai color name-nya. Kita save, jadi fill-nya untuk warnanya bukan di tag G parent-nya, tapi ada di setiap child tag pad-nya ya. Nah, seperti ini. Kita coba save dan reload. Nice, teman-teman bisa lihat nih, jadi seperti ini. Nah, berarti pad yang pertama, nih, fill red itu berarti yang paling atas. Nih, kalau teman-teman lihat ya. Red itu yang paling atas, kemudian yellow itu yang sebelah kanan nih, sebelah kanan dari cloud-nya ya, dari awannya Google Cloud. Kemudian untuk biru itu yang di bawah kecil ini, dan untuk hijau itu adalah awan di sebelah kiri dan juga teksnya. Nah, nice. Nah, itu dia cara menggunakan Devicon dengan menggunakan CDN link-nya ya, CDN URL dan juga SVG image serta SVG code dari Devicon. Secara online ya, kita manfaatkan CSS dengan CDN URL, kemudian image-nya juga teman-teman bisa lihat nih, link-nya ke CDN JS Deliver, di sana aset image SVG-nya, dan untuk SVG code-nya tentu ini juga berasal dari link tersebut yang diubah menjadi code SVG. Selanjutnya kita akan coba menggunakan Devicon secara lokal, artinya teman-teman perlu source code-nya ya. Nah, teman-teman bisa langsung klik download atau kita lihat dulu repositorinya yang ada di GitHub. Nah, ini adalah repositori Devicon. Teman-teman bisa download ya, langsung aja. Ini di sini juga ada readme-nya, silahkan teman-teman explore, baca-baca di sini. Teman-teman bisa klik button code ini, kemudian teman-teman bisa clone ya, bisa clone dengan HTTPS request, SSH atau GitHub CLI, atau Git biasa juga diperbolehkan, pakai GitHub desktop boleh, atau langsung download zip-nya ya. Nah, silahkan teman-teman download dengan berbagai cara ini, kemudian ekstrak dan masukkan ke folder project. Nah, saya akan coba menggunakan Git remote-nya ini, saya akan download dengan Git. Nah, saya copy dulu link-nya, kemudian di folder tersebut, nah, teman-teman bisa download biasa ya, pakai zip, masukin ke sini, ekstrak juga boleh. Kita clone dengan git clone, kemudian linknya ya, https github.com/devicon.git. Nah, silahkan teman-teman juga bisa download biasa, zip-nya, ekstrak, kemudian masukkan ke folder project-nya. Nah, di sini saya sedang proses, teman-teman bisa lihat di sini ada folder Devicon. Nah, itu nanti yang akan kita gunakan sebagai local source dari project kita. Kita bisa manfaatkan Devicon secara lokal ya. Tapi kekurangannya kalau kita menggunakan lokal, artinya kita harus sertakan ya semua aset dan font yang terkait dengan Devicon ke dalam project kita. Artinya makan storage. Walaupun kita tidak membutuhkan koneksi internet ya. Berbeda dengan menggunakan link CDN yang tadi sudah kita praktekkan, dia tidak bisa running lokal tanpa internet. Nah, jadi yang satu butuh internet, yang satu makan storage. Nah, kita akan coba sekarang cara lokal makan storage, oke ya. Nah, ini sudah terclone dengan baik, sudah terdownload, dan teman-teman bisa lihat strukturnya sama persis seperti yang teman-teman lihat di GitHub repositorinya. Nah, oke, teman-teman bisa explore lebih lanjut. Tapi yang paling penting adalah di bagian icons. Nah, ini adalah kumpulan icons dari Devicon yang bisa teman-teman akses ya dengan format SVG yang ada di folder icons. Kalau format CSS-nya di mana? Teman-teman bisa akses di Devicon base.css, nah ini, atau yang versi minimize-nya ya, versi minimalisnya ada di devicon.min.css. Nah, ini lebih enteng, lebih ringan karena sudah di minified.
Oke ya, jadi kita tinggal input saja nih. Kalau kita mau menggunakan Devicon sebagai web font, kita cukup linkkan saja CSS-nya, baik itu yang devicon-base.css atau mau yang versi minified-nya yang sudah diperkecil ya, sudah kompres devicon.min.css. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan SVG-nya ada di folder icons. Oke, sekarang kita akan coba langsung. Tadi kita pakai Google Cloud ya. Google Cloud berarti ada di folder G. Nah, ini Google Cloud. Oke, langsung aja kita coba pakai local development ya. Caranya gimana? Caranya yang pertama, untuk menggunakan lokalnya kita bisa panggil di sini. Nah, kita coba ya. Devicon local. Nah, kalau kita komen baris Devicon CDN URL-nya, kita save dan kita reload di browser. Nah, ikonnya tidak kelihatan teman-teman ya, yang icon pertama terutama. Kenapa? Karena ya kita hapus link menuju CSS dari Devicon yang sudah tersedia di CDN-nya Devicon. Nah, sekarang kita coba lokal nih. Kalau lokalnya kita masukkan, kita coba link, rel, style sheet, kemudian ref-nya ke lokal. Nah, lokalnya ada di mana? Ada di folder Devicon. Kemudian masuk ke ini, devicon-base.css. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman masukkan juga type-nya ya. Type-nya adalah text CSS. Kita save. Kita lihat sekarang. Nice, teman-teman bisa lihat nih. Icon-icon di menu pertama ya, di bahasan pertama, Devicon web font-nya keluar. Nah, kenapa keluar ya? Karena sudah kita linkkan dengan CSS-nya. Tapi CSS Devicon yang kita gunakan adalah yang lokal. Nah, ini. Oke, selain menggunakan devicon-base.css, teman-teman juga bisa gunakan yang minified. Nah, kalau kita coba save dulu, hapus, save, reload, hilang ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan yang Devicon minified.css. Nah, kita save, kita reload, sama. Nah, keluar. Oke, jadi teman-teman bisa pakai option menggunakan URL CDN dari Devicon yang ada di JS Deliver, atau menggunakan lokal, yaitu menggunakan devicon-base.css, atau menggunakan CSS minified lokal ya, devicon.min.css. Nice, kita sudah setup lokal dan berhasil menggunakan web font secara lokal. Nah, sekarang kita coba menggunakan icons yang ada di lokal Devicon. Nah, teman-teman bisa menggunakannya sebagai tag image, sama, hanya saja linknya yang berbeda ya. Jadi kita tambahkan aja misalnya yang SVG image. Nah, begini. Kemudian saya hapus nih path-nya ya. Path-nya saya ubah bukan lagi ke JS Deliver, ke URL ini, tapi ke lokal folder kita ya, yang ada di Devicon. Nah, masuk ke icons, ada nggak? Icons, kemudian masuk ke misalnya Google Cloud ya, Google Cloud. Nah, kemudian pilih yang mana nih? Nah, kita tinggal pilih. Misalnya saya mau pakai yang plain wordmark. Enter, save. Nah, jadi icon kelima yang ada di menu kedua nih, ini berasal dari lokal ya, berasal dari SVG image lokal. Kita save, kita reload, nice, teman-teman bisa lihat nih. Nah, yang kelima ini yang terakhir, dia dari SVG lokal ya, bukan yang dari online. Jadi tanpa internet pun dia akan keluar ya. Kalau 4 gambar yang di depannya, icon yang di depannya, itu dia membutuhkan koneksi internet untuk akses aset icon tersebut. Oke? Nah, itu yang disebut local development. SVG code-nya pun bisa kita dapat teman-teman. Ya tinggal kita cari aja ikonnya ya. Misalnya tadi Google Cloud, berarti ada di G. Nah, ini Google Cloud. Pilih salah satu, kita klik. Nah, kalau teman-teman buka SVG di code editor, maka teman-teman dapat nih kodenya ya. Nah, ini tinggal kita copy aja. Copy, saya masukkan ke sini. Nice, sudah seperti itu aja. Simple ya. Kita save, kita reload di SVG code yang paling bawah. Nah, tunggu, belum keluar. Kenapa? Karena dia masih besar di bawah. Nah, ini dia. Nah, tinggal teman-teman resize ya, dengan height-nya berapa, width-nya berapa, dan atur warnanya.
Nah, itu dia teman-teman ya, basic bagaimana cara menggunakan Devicon. Kita menggunakan aset online dan juga CDN URL untuk akses CSS dari Devicon. Sudah kita coba, dan kita juga sudah mencoba menggunakan local development. Kita download repository dari Devicon, masukkan ke project kita, dan kita panggil secara lokal, baik itu web form, SVG image, maupun SVG code-nya. Demikian video tutorial tutor after ngantor untuk episode kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan semoga bermanfaat bagi pengembangan skill IT teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video tutor after ngantor berikutnya. Bye!